Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan kebaikan Tuhan melalui setiap pujian kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau baik. Bapa
tak pernah terlambat bertolong aku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong aku, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, besar rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur hanya bagi Yesus. Pertolongan-Mu tiada pernah terlambat bagi kami. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu. Kinaya syakara lama ya ralamu, kinaya syakara lama ya sinde, syakara lama ya ralamu, syakara lama ya sinde. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan
menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan oh Tuhan, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindukan, kami rindu berada dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka dengan pribadi-Mu Tuhan. Inaya ralama ya syakara lama ya ralama. Sungguh kami kagum akan Engkau, kami kagum akan pribadi-Mu, pribadi yang menawan hati kami. Engkau yang terbaik, termulia. Ya ralama ya ralama, ginaya shikina ya ralama ya rana ya ralama, ginaya shikina ya ralama ya so kana ya ralama, ginaya shakara lama ya ralama, ginaya shakara lama ya ralama, ginaya rala ya rala ya ralama. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku
Hidaya shikidaya ramanaya sende. Hidaya ralamaya ralamaya ranaya se. Hidaya ralaya ralamaya ralamo. Hidaya shakara lamaya ralamo. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Bahkan sekalipun kami di tengah lembah, ada badai yang kami alami dalam hidup kami, tapi kami tahu kami tak pernah sendiri Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang indah dan penuh harapan dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Korana masyikina haru, korana masyikana rana mataka. Mari kita angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat iman kita bersama, katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang percaya, berikan tepuk tangan. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami menerima kemenangan yang dari Engkau. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, bekerja dengan bebas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sekali lagi kami berdoa, biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali di doa pagi pada hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan tema doa mengatasi kemustahilan. Mari kita buka satu kebenaran firman di dalam Matius pasal yang ke-17. Kita akan belajar sama-sama di Matius pasal yang ke-17 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Pada waktu kurang lebih usia saya mungkin masih di sekolah SMA, ketika saya menginap di rumah keluarga saya, di sebelah rumah tersebut ada seorang anak kecil yang mengalami sakit ayan. Saya tidak pernah lupa kejadian itu, karena sejujurnya saya melihat dari balkon rumah keluarga saya melihat ke arah bawah. Bagaimana seorang anak kecil yang mengalami sakit ayan itu tersiksa sekali. Saya tidak bisa lakukan apa-apa, tapi saya melihat bagaimana seluruh orang termasuk keluarga, orang tua, dan tetangga-tetangga datang mengelilingi anak kecil itu. Jadi dia mengalami seperti kejang-kejang. Saya waktu itu belum mengerti cara berdoa, tapi ada sebuah belas kasihan di hati saya. Satu doa di hati saya, jangan sampai anak kecil itu meninggal. Saya tidak kenal anak itu. Saya bahkan belum mengenal Tuhan Yesus pada saat usia waktu itu. Tapi ada sebuah hati nurani saya merasakan kasihan dengan anak itu. Kejang-kejang, dan saya melihat bagaimana dari mulutnya seperti keluar busa, tapi masih hidup. Ternyata saya cek and recheck, dia mengalami sakit ayan. Dan ketika saya merenungkan firman ini, saya bisa memiliki gambaran oleh karena kejadian di waktu yang lalu itu. Mari kita baca di ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku." Siapakah seorang itu? Yaitu papa atau ayah dari anak ini. Dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku." Saya bisa merasakan kasih seorang papa kepada anaknya, kasih seorang bapak kepada anaknya, yang tidak tega melihat anaknya menderita oleh karena sakit ini. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Kasihan sekali. Kalau sampai jatuh ke dalam api dan air dan itu masih hidup, ya saya percaya di balik itu ada pertolongan Tuhan. Tapi ini sebuah kondisi yang sangat membahayakan. Kalau sampai satu waktu dia jatuh ke dalam api, dia bisa kapanpun meninggal. Atau jatuh ke dalam air, dia bisa kapanpun tenggelam. "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kita perhatikan ayat 17. Inilah jawaban doa bagi ayah ini. Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Perhatikan ini. Bawalah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari." Satu hal yang saya belajar dari ayat ini sederhana. Ini yang namanya doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah anakku." Apapun doa kita, "Tuhan, berikan terobosan di dalam keuanganku. Tuhan, pulihkan keluargaku." Tuhan itu pasti akan segera menjawab. Di ayat ini dikatakan Yesus langsung menjawab doa atau kerinduan hati papa atau ayah dari anak ini. Bawalah anak itu kemari. Dan ini yang Yesus lakukan. Dengan keras Yesus menegur dia, menegur anak itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saya garis bawahi kata keluarlah setan itu. Ternyata ada penyakit itu yang berasal dari roh jahat. Dan Yesus tahu kepada siapa dia berhadapan.
Tadi sebelum saya memulai melayani di doa pagi ini, satu firman yang Tuhan ingatkan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan siapa? Ini jelas dan nyata. Melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Karena itu, doa itu bisa menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Dan Yesus menegur anak itu dan keluarlah setan itu daripadanya. Dan ketika iblis itu keluar dari tubuh anak ini, dikatakan, maka sembuh seketika. Sembuh seketika. Mujizat itu langsung terjadi. Kesembuhan yang seketika itu langsung terjadi. Lalu dikatakan di ayat yang ke-19, kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Sederhana, 2 poin yang saya mau bagikan pagi hari ini. Di ayat 20 dan 21. Kita baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 20, saya suka dengan satu kata dikatakan, karena kamu kurang percaya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, karena imanmu kecil, karena imanmu tidak cukup. Dari ayat ini saya belajar introspeksi kepada diri saya sendiri. Apakah iman saya hari ini kecil? Apakah iman saya hari ini tidak cukup untuk mempercayai Tuhan? Tapi saya berdoa, biar pagi hari ini, lewat firman ini, iman kita diubahkan. Karena itu di awal saya menyanyikan lagu, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat dengan Tuhan. Selalu di dalam Tuhan itu ada mujizat. Yakinlah, selalu di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Tuhan tidak pernah memberikan kekalahan bagi anak-anaknya. Meskipun kita harus melewati proses, tapi pada akhirnya kita harus ingat ini. Selalu endingnya adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Keberhasilan. Katakan amin. Dan yang luar biasa di ayat ini, malah Tuhan berkata demikian. Sekiranya kamu, jadi yang tadi dikatakan imannya aja tidak ada, imannya aja kecil, imannya aja tidak cukup. Tapi justru malah Tuhan itu prinsipnya seperti ini. Malah kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Jadi seperti Tuhan tuh berkata, kalau seandainya kita ini punya iman bahkan sebesar biji sawi itu sangat kecil. Dengan mata jasmani aja kita melihat ya, itu tidak terlihat, sangat kecil sekali. Seperti Tuhan berkata, kalaupun kita punya iman bahkan sangat-sangat kecil sekali, selama kita punya itu, sebesar biji sawi dikatakan apa? Kita bahkan bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Ketika saya baca ayat ini, iya ya, seperti tanda kutip, saya tertantang. Iya ya, Tuhan tuh cuma minta satu. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita anak Tuhan, tapi kita kehilangan iman kepada Tuhan. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, terkadang ada kondisi di depan mata jasmani kita yang berpikir, yang membuat kita bahkan berpikir ini sepertinya nggak mungkin, ini sepertinya mustahil. Saya mengapa bisa cerita seperti ini? Karena ketika saya melayani atau konseling mendoakan orang-orang, saya tahu kondisi-kondisi yang dihadapi itu tidak mudah. Saya mengerti. Bahkan dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan ketika saya merenungkan dan mendapatkan doa mengatasi kemustahilan. Dalam minggu ini ada satu orang yang menceritakan bagaimana salah satu anggota keluarganya hampir mengalami titik kematian. Hampir mati. Bahkan dokter memvonis dan seperti kondisi itu dibuat orang ini sepertinya sudah akan meninggal. Tiba-tiba ketika saya melayani orang tersebut tidak seorang diri bersama dengan beberapa orang lainnya, ada sebuah dorongan belas kasihan di hati saya. Saya berkata demikian, Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Saya mengajak, maukah di antara kita mendukung keluarga daripada orang ini? Kita ambil doa puasa 1 hari. Kita bersepakat. Dan saya cukup terkejut karena respon daripada orang-orang yang lain. Mereka meresponi dengan beban yang luar biasa. Bahkan ada yang mengambil sampai puasa Esther, puasa Daniel. Demi untuk apa?
satu jiwa, satu orang dari keluarga orang ini bisa mengalami mujizat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika di hari kami puasa, di hampir sore harinya, saya mendapat kabar bagaimana sederhana WA itu, kondisi orangnya mulai membaik. Saya sampai tidak bisa berkata-kata, tapi sungguh ajaib Tuhan. Ketika ada orang yang berseru, ketika ada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika ada orang yang berdoa, selalu Tuhan itu akan menjawab doa. Bahkan yang saya lihat dari kondisi orang ini, dari kematian diubah menjadi kehidupan. Oleh karena apa? Doa itu mengatasi hal-hal yang mustahil. Ketika kita punya iman, bahkan orang yang hampir mati pun kita beriman pasti hidup. Tuhan itu perhitungkan iman kita yang sebesar biji sesawi. Jadi dari kisah Yesus menyembuhkan sakit ayan, anak sakit ayan ini, yang pertama kita belajar sebagai orang percaya, jangan kehilangan iman. Sekalipun secara kondisi tidak mungkin, tapi iman kita berkata pasti bangkit, pasti hidup, pasti pulih. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tidak cukup hanya memiliki iman. Yang berikutnya adalah orang percaya harus memiliki satu dimensi ini, yaitu doa dan puasa. Ketika saya mendengar respon daripada orang-orang yang ingin berpuasa, yang cukup mengejutkan ternyata ada salah satu orang di dalam kelompok orang itu yang tidak mengerti caranya berpuasa. Bahkan itu pertama kalinya berpuasa. Tapi saya salut karena dia itu sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu melihat orang tersebut disembuhkan. Dan dia serius dengan doa puasanya. Dari ayat ini saya belajar, ada jenis-jenis penyakit tertentu, ada jenis-jenis pergumulan atau masalah hidup tertentu yang tidak hanya cukup dengan berdoa. Berdoa memang berkuasa, tetapi tambahkan satu dimensi, yaitu puasa. Bapak Ibu Saudara, puasa itu sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda bisa baca dalam Yesaya pasal yang ke-58, puasa itu bukan lagi tentang diri kita sendiri, tetapi puasa itu bahkan kita memikul apa yang menjadi beban orang lain. Kita berdoa bagi orang lain, kita memecah-mecah roti kita bagi orang lain. Ketika kita berpuasa, maka kapasitas hati kita akan diperbesar. Kita akan memiliki hatinya Tuhan. Kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Orang percaya, mari kita masuk ke dalam dimensi ini. Ada banyak hal, masalah dalam hidup kita yang itu bisa terselesaikan selain lewat iman kita, juga melalui doa dan puasa kita. Bukan tentang jamnya lagi, tetapi ketika kita berpuasa, ambil kesempatan untuk berseru dan mengangkat doa di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dalam doa puasa kita, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kisah yang tadi saya sampaikan benar-benar bagi saya itu sebuah pelajaran yang berharga. Bagaimana seseorang yang di ujung tanduk kematian, ketika kami bersepakat dengan doa puasa, mujizat terjadi. Hal yang mustahil tidak lagi menjadi hal yang mustahil, tetapi perkara yang ajaib Tuhan kerjakan. Hari ini orang itu masih hidup. Mungkin dokter akan bingung, kok bisa? Kok bisa? Tapi itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Ini yang Tuhan ingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata-kata lagu ini mungkin sederhana, tapi garis bawahi kata ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu di tempat ini ada di antara Anda yang menyaksikan acara ini masih mengalami pergumulan yang berat. Bagi Anda dan saya mustahil. Tapi garis bawahi kata ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari serahkan. Ketika kita tidak mampu, angkat tangan, berserah. Serahkan. Tuhan akan ambil alih masalah atau pergumulan kita pagi hari ini. Angkat di hadapan Tuhan. Dan doa-doa kita akan mengatasi kemustahilan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyi dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku
ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, yes, karena kau menjaga. Tuhan menopang kita. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Amin. Hanya ditentukan Oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari itu yang saya rasakan ketika saya berdoa puasa untuk seseorang itu. Saya bisa merasakan beban hati, beban perasaan, beban derita yang dialami orang itu. Saya hanya menaikkan doa saya sederhana di siang hari dalam doa puasa itu. Tuhan, aku mengangkat orang ini di hadapan-Mu. Sembuhkan Tuhan, pulihkan. Dan ajaib. Pada sore harinya saya mendapat kabar. Kondisi sudah mulai membaik. Bagi saya itu Tuhan. Hari ini apapun pergumulan yang Anda alami, mari saya minta Anda angkat tangan di hadapan Tuhan. Korana basyakala. Korana basyakala. Korana lalabakala. Shalalabakala. Hamba berdoa Tuhan, pagi hari ini, kalau ada di antara jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini dan sedang dalam ujung tanduk perceraian, hamba minta Tuhan, Engkau hadir di dalam keluarga ini. Engkau memulihkan hubungan suami istri kembali. Yang itu mustahil bagi mereka, tidak mustahil bagi Tuhan. Kami minta ya Tuhan, kasih mesra Kristus turun, anggur yang baru dicurahkan di dalam hubungan mereka. Saya pernah mendoakan sepasang suami istri yang sudah di ujung tanduk perceraian. Tiba-tiba saya digerakkan untuk saya memegang kedua tangan mereka. Dan saya berdoa demikian. Ingat akan janji pernikahan Anda ketika pada saat Anda menikah dulu. Dan mereka menangis sedemikian rupa. Bukankah itu kasih semula?
Dan demikian juga Tuhan, hamba berdoa saat ini. Ingat akan janji pernikahan Anda dengan pasangan Anda. Saya percaya kasih Tuhan akan memulihkan setiap luka di hati Anda. Saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih. Aku percaya pagi hari ini ada pemulihan hubungan. Tidak jadi bercerai, tidak jadi berpisah. Di dalam nama Yesus. Oleh karena Tuhan ambil alih. Tuhan memulihkan keadaan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Ora nama sandara nama se. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang mengalami segala macam nama sakit penyakit, COVID-19, diabetes, jantung Tuhan, kolesterol Tuhan, sakit ginjal Tuhan, sakit lambung, sakit di bagian luar tubuh, sakit fisik Tuhan, telinga yang tidak bisa mendengar. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar tanda-tanda ajaib dan mujizat dinyatakan saat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Aku berkatakan Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan Anda. Terima kasih Tuhan. Korana masyakara rabata karara bakata karara bakata karara korana rabakata karara masyakara rabakata ada seseorang yang engkau ingin melanjutkan studimu, tetapi ada kendala di dalam keuangan. Angkat tangan. Saya diingatkan ini, Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Jangan menyerah. Percayalah, Tuhan akan menyediakan di tengah jalan. Di dalam nama Yesus, engkau bisa melanjutkan studimu kembali. Bukan lagi oleh karena kekuatanmu atau orang-orang di sekelilingmu, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Sehingga satu waktu engkau akan bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidupku, bahkan sampai masa depanku. Mari kita angkat tangan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, hamba terbatas Tuhan, tapi hamba merasakan di hati hamba, hatimu, belas kasihanmu. Engkau ingin menyembuhkan banyak orang. Engkau ingin memulihkan banyak keadaan. Engkau ingin melepaskan banyak orang yang terikat. Tuhan, pagi hari ini hamba minta kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus,
Di detik-detik terakhir doa pagi kami, sebelum kami mengakhiri, aku minta kuasa-Mu bekerja Tuhan. Jamah setiap hati. Nyatakan mujizat. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, lepaskan yang terikat. Tidak ada jarak dalam hadirat-Mu. Kuasa-Mu bisa bekerja dimanapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Seperti Engkau menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Ingat Bapak Ibu Saudara, manusia mungkin seringkali menunda. Tuhan tidak pernah menunda. Jikalau Dia ingin memberikan jawaban, Dia pasti akan memberikan jawaban bagi kita. Tetapi kita perlu ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Seperti anak muda ini, langsung Tuhan bertindak dan menyembuhkan. Oleh karena apa? Hatinya penuh dengan belas kasihan. Demikian juga hati Tuhan dalam kehidupan Anda. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Roh Kudus. Dan ingatlah satu hal ini, bahwa ada satu pribadi, Yesus namanya, yang mengasihi Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu ingin menolong kita. Dia selalu ingin memulihkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera Allah. Terimalah penyertaannya. Terimalah perkenanannya dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai bertemu di doa pagi hari Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.